Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha mengatur seluruh kehidupan kita, yang telah mengkaruniakan kesehatan kita, memberikan taufik serta hidayah, dan nikmat yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam kita, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keimanan kita hingga sampai saat hari ini. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak, yang begitu luas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Dan salah satu bentuk wujud syukur adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yakni menghadirkan fisik kita, pikiran kita, kemudian juga akal kita, hati kita untuk bertakarub kepadanya melalui kajian syar'i bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling, pemimpin yang paling baik, pemimpinnya para pemimpin, dan manusia yang paling mulia akhlaknya, yang patut kita ikuti, patut kita contohi sebagai panutan kita, baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dan pun demikian untuk salawat serta salam pun kita tumpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sangat senang sekali di hari Senin, hari ke-16 bulan Juni 2025, ataupun juga kita sudah memasuki hari ke-21 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, di mana seperti biasa kajian pada Senin malam kita akan menyimak kajian tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah ini merupakan kajian jilid keempat dari kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Makmun yang sudah hampir 5 tahun ini kita kaji bersama, kita akan ikuti. Dan pada malam hari ini kita akan menyimak kembali tentang peristiwa dan hikmah Rasulullah SAW menghajar serta mendiamkan para istrinya di bagian ketiga ini. Namun jemaah sekalian, rahimani warahmatullah, sebelumnya kami mohon maaf untuk kajian pada malam hari ini dikarenakan ada uzur ataupun juga ada hal-hal, ada keperluan lain yang di mana Ustadz Ali Hasan Bawazi Hafizahullah Ta'ala menyampaikan informasi kepada kami bahwa kajian pada malam hari ini dialihkan menjadi pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kajian dimulai sampai dengan menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, izinkan kami selaku panitia Bumiku Mengaji ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kami ingin sampaikan untuk jamaah yang baru saja bergabung ke dalam Zoom meeting Bumiku Mengaji, kami haturkan ahlan wa sahlan barakallahu fikum atas waktunya, kesediaan waktunya untuk bergabung belajar bersama Bumiku Mengaji. Berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ingin menyampaikan terkait dengan tata tertib ataupun juga pada majelis mulia di Bumiku Mengaji ini. Kami ingin sampaikan yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam,
Dan tak lupa pula sebagai eh, adab-adab dalam bermajelis ilmu, meskipun dalam kondisi daring, tetaplah kita harus menjaga adabnya, yakni dengan tetap menutup aurat, kemudian juga menyimak kajian ini dengan penuh perhatian dan penuh dengan kekhusyuan, dan tentu saja mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, bagi jamaah yang baru saja bergabung, kami ingin menginformasikan pula untuk bergabung bersama Bumiku Mengaji, mohon berkenan untuk menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama perangkat, nama gadget, nama kelas, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Kami hanya akan mengadmit ataupun juga apa namanya ataupun juga akan memasukkan jamaah ke dalam daring ini dengan menggunakan nama asli. Bagi jamaah yang belum mengetahui tata tertib ataupun juga aturan-aturan yang telah disebutkan oleh panitia, mohon untuk menyampaikan pula kepada handai taulan ataupun juga jamaah yang lain yang baru saja mengetahui kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji, agar mohon untuk nama kehadiran sesuai dengan nama aslinya, sehingga dengan demikian kita bisa saling mengenali satu sama lain, dan yang tak kalah pentingnya adalah guna menjaga keamanan dakwah kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang pernah terjadi beberapa pertemuan sebelumnya. Ada hal-hal yang eh, tidak elok, tidak pantas, sehingga dapat merusak citra atau bahkan merusak kehusuan kita dalam bertolabul ini. Sekali lagi kami mohon kepada jemaah sekalian untuk menyampaikan kepada jemaah yang lain, kepada jemaah yang lain ingin bergabung di dalam kajian daring Bumiku Mengaji, agar menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama perangkat, gadget ataupun lainnya, hanya menggunakan nama asli. Ini demi keamanan dakwah yang selama ini kita jalani selama 5 tahun lebih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bagi jamaah yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kajian-kajian online yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, insya Allah oleh panitia akan disampaikan informasi em, informasi grup grup Bumi Mengaji, grup WA, dan kami telah membuka 2 grup, yakni grup Ikhwan maupun juga grup Akhwat. Insya Allah untuk link ketersediaan ataupun juga link untuk bergabung ke dalam grup Bumi Mengaji akan disampaikan nanti di tengah kajian melalui chat box di Zoom meeting ini. Berikutnya, jamaah sekalian, kami ingin informasikan untuk beberapa menit ke depan, insya Allah kami masih menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir, Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kemudahan, kelancaran kepada beliau, sehingga pada malam hari ini dapat terselenggara kajian sirah Nabi SAW em, dengan tepat waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Insya Allah untuk malam hari ini, bagi jemaah yang baru hadir, kami ingin sampaikan untuk malam hari ini kita akan sama-sama menyimak pembahasan yang masih sama dari 2 pekan yang lalu, yakni tentang peristiwa dan hikmah Rasulullah SAW yang menghajar diamkan para istrinya, lanjutan kajian tersebut. Dan tentu saja kajian ini ataupun tema ini diambil dari kitab Al-Lu'lu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk sementara kita akan tunggu terlebih dahulu kehadiran Ustazuna Ahli Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Alhamdulillah, jemaah sekalian, terima kasih atas kesabarannya menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Dan alhamdulillah atas izin Allah, beliau Hafizahullah sudah masuk
ke dalam Zoom meeting ini dan insya Allah kita persiapkan untuk menyimak kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Si? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana kondisi Ustaz dan keluarga Alhamdulillah. sehat semua Ustaz? Afwan nih kalau malam ini lebih malam dari yang semestinya. Anak Iya mohon maaf sebelumnya. betul. Tidak apa-apa Ustaz. Nampaknya sibuk sekali Ustaz hari ini. Qadar Allah, Masya Allah, Kang Si. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi alhamdulillah bisa hadir dan meskipun dalam kondisi yang cukup malam, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk bertolabul ini pada malam hari ini. Oleh karena Amin itu ya Rabb. kita langsung persilakan saja kepada Ustaz Zona Ali menyampaikan kajian pada malam hari ini kelanjutan dari peristiwa eh, kelanjutan dari pekan-pekan yang lalu ya ini merupakan Nah, pertemuan ketiga dari peristiwa em, apa namanya peristiwa dan hikmah Rasulullah SAW dalam menghajar serta mendiamkan para istrinya bagian yang ketiga. Tafadhol ya Ustazi barakallahu fiik. wa fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim yang begitu besar rahmat dan anugerahnya yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan nikmat yang besar dan luar biasa ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala selalu pertemukan kita di majelis yang baik, di majelis ilmu, di mana kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di satu sisi ketika kita mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu sisi kita mempelajari sisi kemanusiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau basyarun kal basyar, bahwa manusia seperti manusia yang lainnya. Innama ana basyarum mislukum yuha ilaihi. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian, namun diwahyukan kepada aku. Di situ menanamkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai sosok kemanusiaannya, beliau berbuat sejumlah hal sebagai keterbatasnya sebagai seorang manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan beliau di dalam kondisi atau sikap-sikap yang tidak benar, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kajian yang kita bahas saat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah uh, faedah telah kita sampaikan ketika kita mengkaji beberapa manfaat dan faedah dari peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan seluruh istrinya. Dan itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita ambil sebagaimana yang Anda sampaikan pada kajian sebelumnya. Semua yang Anda sampaikan ini dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Insya Allah, di antara faedah yang telah Anda bahas pada kesempatan sebelumnya adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengajarkan kepada kita untuk silih berganti, ya, tukeran majlis dengan sebagian ikhwah kita untuk belajar agama dari orang yang berilmu. Ya, artinya ketika para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bergantian antara Umar bin Khattab dengan sahabat Ansar tetangganya untuk duduk di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, trik atau teknik seperti ini bisa dimanfaatkan oleh sebagian antum di dalam menuntut ilmu, bahwa sejumlah majelis ilmu yang mungkin kita sangat membutuhkan materi tersebut, ya, mungkin ketika kita tidak bisa mendapatkannya secara online atau bisa mendapatkannya secara rekamannya, mungkin kita bisa meminta kepada sebagian teman-teman atau saudara-saudara kita
yang ikut hadir di majelis itu, yang mencatat dari kajian-kajian itu, supaya kita bisa mengambil faedah dari catatan teman dan sahabat kita. Ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya mencatat di dalam mengkaji ilmu agama. Bahwa catatan itu tidak ya sekedar memberi manfaat kepada antum yang mencatat. Namun bisa saja antum menularkan manfaat itu kepada yang lain. Ya, kita menyadari keterbatasan hafalan kita, bahwa kita tidak seperti sahabat-sahabat yang mereka bisa menghafal sampai khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Kita sadar akan keterbatasan hafalan kita. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bisa kita tutupi dengan mencatat kajian-kajian yang kita simak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu, ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Ya. Dan catatan itu bisa kita share, bisa kita sampaikan kepada teman atau sahabat kita, terutama mereka-mereka yang bertanya. Ketika mereka bertanya, kita sampaikan ilmu ini, maka itu menjadi ilmu bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Ilmun yuntafa'u bih, yang itu insya Allah akan berdampak baik bagi orang yang men-share ilmu itu sampai di kehidupan akhirat kelak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari peristiwa ini, sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar, وَفِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ فَاضِلًا وَالْمَأْخُوذُ عَنْهُ مَفْضُولًا. Ya, di sini menunjukkan bahwa berita dari khabar wahid, jadi berita yang disampaikan oleh satu orang itu diterima. Ya, bahwa ini termasuk permasalahan hadis dan juga termasuk juga permasalahan akidah. Karena sebagian masyarakat, sebagian orang dengan keawamannya, mereka mengira atau berkeyakinan bahwa selama informasi atau hadis itu belum sampai pada derajat mutawatir yang diriwayatkan minimal oleh 10 orang sahabat, maka tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ya, keyakinan ini keyakinan yang fatal salahnya, ya sangat salah. Dan itu akan berdampak buruk terhadap penolakan terhadap sejumlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hal yang mendasar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengambil dalil dan hujjah, yaitu kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wa in kana ahadan. Semua yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun riwayatnya ahad, ya, walaupun riwayatnya diriwayatkan oleh satu orang atau kurang dari derajat mutawatir. Ya, sebagaimana Umar radhiyallahu an mendengar informasi dari seorang sahabat Ansar dan menerima informasi itu dari beliau. Padahal antum dan kita semua menyadari mana lebih utama antara Umar bin Khattab atau sahabat Ansar ini. Umar lebih utama. Tapi Umar radhiyallahu an mengambil informasi dari orang yang level keutamaannya di bawah beliau. Juga di sini menunjukkan bolehnya riwayat dari orang yang lebih senior, ya, orang yang lebih senior meriwayatkan dari yang lebih junior, ya. Bukan berarti itu menjadi sebuah kehinaan atau kelemahan, ya. Antara orang orang yang lebih senior mengambil ilmu atau meriwayatkan dari yang lebih junior. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang menarik sekali yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa suatu berita yang tersebar, walaupun dikutip dan dinukil oleh banyak orang, jika tidak ada bukti nyata terhadap informasi itu, dari saksi clear dari orang yang membuktikan akan hal itu, atau mendengar langsung dari sumbernya, maka walaupun berita itu tersebar oleh banyak konten-konten, berita-berita, banyak orang yang menceritakannya dan men-share-nya, maka kata beliau, la tastalzimus sidq, tersebarnya suatu berita atau informasi bukan berarti berita itu benar. Bukan berarti berita itu benar. Kenapa? Ya. Karena beliau menjelaskan, fa inna jazmal ansari fi riwayatin biwuqu'i tatliq. Karena di dalam kisah ini disampaikan bagaimana sahabat Ansor itu memastikan kepada Umar bin Khattab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencerai seluruh istrinya. وكذلك وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر رضي الله عنه عند المنبر بذلك. Ya, demikian pula dengan orang-orang yang dilihat oleh Umar di sekeliling
mimbar Nabi Muhammad SAW yang mereka diam, tertunduk kepalanya, mereka menangis. Ya, mereka itu mendapatkan informasi yang tersebar kepada mereka, yaitu Nabi SAW menceraikan seluruh istrinya. Subhanallah, itu berita yang tersebar di kota Madinah pada saat itu. Yang menyampaikan informasi sekota Madinah. Tapi subhanallah, ya iman, antum melihat, antum melihat bahwa apa yang tersebar dari informasi ini hanyalah praduga belaka. Hanyalah praduga belaka. Dan kemudian ketika Umar memastikan akan hal itu, baru di situ Umar mengetahui kebenarannya. Bahwa informasi yang tersebar begitu masifnya di kota Madinah. Sampai-sampai Umar tidak, sampai-sampai seluruh penduduk kota Madinah pun galau dan sedih dengan hal ini. Ternyata informasi itu tidak benar. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka berasumsi itu karena mereka melihat Nabi SAW tidak pulang ke salah satu rumah dari rumah-rumah istrinya. Nah, karena itu mereka mengira, apalagi ini bukan terjadi semalam, 2 malam, 1 bulan. Ya, Nabi tidak pulang ke rumah satupun dari rumah istrinya. Yang itu mereka menduga berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan apa yang mereka dengar, ya, berdasarkan apa yang mereka simak, bahwa ini adalah indikasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istri beliau. Tersebar berita seperti itu, tapi ternyata berita yang tersebar bukanlah berita yang benar. Nah, ini pelajaran yang dahsyat bagi kita semua ikhwafillah di zaman begitu gampangnya memviralkan suatu informasi. Begitu cepatnya seseorang mengutip dan men-share suatu informasi hanya berdasarkan sebuah gambar, ya, sebuah informasi tanpa kepastian yang nyata dari sumber informasi itu sendiri. Sehingga dengan demikian menyebabkan apa? Menyebabkan tuduhan terhadap orang-orang yang tidak semestinya dituduh, menyebabkan fitnah, adu domba, namimah, dan banyak lagi dampak-dampak negatif yang terjadi hanya berdasarkan prasangka yang diketahui atau dilihat oleh seseorang. Sebagai contoh ya khawafillah, rahimani wa rahimakumullah, di dalam realita kita yang seringkali banyak di antara kita terjebak, yaitu ketika melihat foto seseorang bersama orang lain. Ya, foto itu tidak menafsirkan apapun, tidak bisa menerjemahkan tentang apapun, bahkan multi persepsi, ya, multi persepsi. Pernah ya sebagian teman-teman yang begitu ekstrimnya di dalam menuduh para asatidzah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ustadz Fulan dekat dengan tokoh ini yang menyeleneh, yang menyimpang, Ustadz Fulan seperti itu. Anak tanya kepada mereka teman-teman ini, antum begitu gampangnya menuduh dekat dan lain sebagainya, apa buktinya? Ini buktinya nih ada foto mereka lagi berduaan di bandara, ada mereka duduk berjajaran bersebelahan di pesawat. Saya sampaikan di bandara, di pesawat. Ini kan bukan settingan mereka. Ini bisa jadi sangat kebetulan. Dan bagaimana antum bisa menafsirkan bahwa foto ini kemudian antum katakan mereka biasa nongkrong, biasa ketemu, biasa ngobrol, saling sharing informasi ilmu dan lain-lain sebagainya. Dari mana antum bisa menerjemahkan yang seperti itu? Apakah dalam tanda kutip secerdas itukah Anda ketika menerjemahkan kedekatan seseorang dengan orang lain? Maka kemudian anak kutipkan misalnya, anak berikan contoh misalnya, kedekatan salah seorang mufti am, bahkan ketua ketua dari mufti kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al Sheikh, ketika berduaan dengan salah seorang tokoh yang sangat dikenal sebagai tokoh yang mudah mengkafirkan sesama umat Islam dan mudah menumpahkan darah sesama umat Islam. Foto berduaan, berbisikan satu dengan yang lainnya, dan duduk bersebelahan, ya, bahkan saling pegang tangan, ya, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Anda tanya, apa yang bisa antum terjemahkan dari foto ini? Ya, itu orang yang hatinya dipenuhi dengan su'udzon, maka dia akan membangun prasangka sedemikian rupa terkait dengan apa yang mereka lihat. Tapi orang yang hatinya bersih terhadap sesama umat Islam, mereka tidak akan dengan begitu gegabah dan gampangnya menghukumi seseorang, apalagi orang yang bari, orang yang tidak bersalah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Juga ya khawatali.
Di antara faedah dari peristiwa ini, yaitu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu begitu mereka menanti atau mencari dan mempelajari keadaan dan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa besar yang beliau alami, termasuk juga peristiwa-peristiwa mungkin yang dianggap remeh oleh bagi sebagian orang. Dan bagaimana mereka eh, melihat begitu dahsyatnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam dari informasi tersebarnya berita bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya, bagi mereka masalah ini menjadi sesuatu yang sangat berat dan sangat besar, bahkan mengalahkan besarnya invasi Raja Ghassan dari negeri Syam ke kota Madinah. Ya, sebagaimana kita simak pada dua kajian sebelumnya. Perkataan sahabat Ansor ketika ditanya oleh Umar, ada apa? Apakah Raja Ghassan datang menyerbu Madinah? Kata sahabat Ansor ini, tidak. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Subhanallah. Apa yang dimaksud lebih dahsyat dari itu? Yaitu berita yang tersebar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istri beliau. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang lain, bahwa emosi, apakah emosi itu marah, sedih, over kebahagiaan yang berlebih, itu bisa menghilangkan kewajaran ya, atau menghilangkan kebijaksanaan seseorang yang dikenal akan kebijaksanaan dan akan kedewasaannya. Contohnya adalah dalam hal ini bagaimana Umar merasa tidak atau merasa kehilangan kesabarannya ketika 3 kali beliau menyampaikan meminta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW namun tidak mendapatkan respon apapun dari situ. Ya, terlihat Umar dengan suara lantangnya, suara kesalnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa walaupun sekelas Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal akan kebijaksanaannya, dikenal akan kelemah lembutannya, Umar radhiyallahu an yang dikenal bahwa mudah menangis sampai digambarkan bahwa di wajah beliau itu ada dua garis ya di wajahnya karena begitu seringnya beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala pun tetap seorang manusia. Ketika emosi itu menguasai diri seseorang, maka orang itu keluar dari kondisi wajarnya orang yang berakal. Dan yang seperti ini, kalau terjadi sekali, 2 kali, 3 kali dalam kehidupan seseorang, kita bisa memakluminya karena manusia itu tidak hidup dengan keadaan yang maksum, terbebas dari kesalahan. Namun setiap kita tempatnya kesalahan dan tempatnya khilaf. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga orang di antara faedah dari peristiwa ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar, perasaan takut, perasaan sedih, karena permasalahan-permasalahan yang sangat penting itu diboleh. Ya, sebagaimana kita alami misalnya saat ini terhadap saudara-saudara kita di Gaza misalnya. Maka perasaan yang seperti ini, perasaan sedih terhadap kondisi itu adalah sesuatu bahkan bukan cuma sekedar dibolehkan. Bahkan itu menjadi sesuatu bagian dari bentuk solidaritas kita, bentuk bagian dari persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Dan syukur-syukur jika ternyata itu tidak terhenti hanya sebagai bentuk rasa sedih saja, ya. Namun lebih dari itu adalah bagaimana upaya kita untuk meringankan beban berat yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan di antara faedah dari peristiwa ini, bolehnya seseorang melihat sekeliling rumah dari temannya, ya. Jika dia menyadari bahwa pemilik rumah itu tidak bermasalah ya, tidak mempermasalahkan akan hal ini. Maka di sini kita menyadari kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bagaimana seseorang itu menempatkan larangan sok jelalatan terhadap rumah orang, yaitu ada larangan dari Nabi SAW dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Umar ketika beliau melihat sekeliling rumah Nabi Muhammad SAW, bahwa
melihat sekeliling rumah Nabi SAW yang dilakukan oleh Umar, karena Umar menyadari bahwa hal itu tidak menjadi masalah bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengizinkan akan hal ini. Namun ketika sahibul bait, pemilik rumah, merasa tidak nyaman dengan itu, maka itu termasuk bagian dari yang dilarang bagi kita untuk sok ingin tahu dengan apa yang ada di rumah tersebut, dari perabotan dan yang lain sebagainya. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedahnya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, وَفِيهِ كَرَاهَةُ سُخْطِ النِّعْمَةِ وَاحْتِقَارِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ ولو كان قليلا والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. Ya, di antaranya di sini tidak disukainya sikap kesal terhadap nikmat yang sedikit, ya, atau meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya walaupun nikmat itu sedikit. Dan kemudian ketika muncul perasaan kesal, kenapa kok saya dapatnya sedikit ya, kenapa kok nikmat yang saya rasakan kok nggak sebesar si fulan ya, kenapa ini dan itu, bahwa itu ketika seseorang terjangkiti dengan pola pikir yang seperti ini atau perasaan yang seperti itu, maka hendaklah dia beristighfar dan juga minta ampun kepada Allah, ya, minta kepada seseorang yang soleh untuk memintakan ampun untuk dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau melihat rumah Nabi SAW yang sangat bersahaja, yang sangat sederhana. Setelah itu Umar menangis. Setelah itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Persia, dengan segala kekuatan, dengan segala kekafirannya, dia memiliki eh, kekayaan yang sedemikian rupa, sedangkan engkau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Umar mencoba membandingkan, ya, nikmat yang diterima oleh Kaisar Romawi dan Kisra Persia dengan apa yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan Umar dengan mengatakan, Afisyakin ya Ibn Al-Khattab, apa kamu ragu wahai putra Al-Khattab? Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apa kamu tidak ridho? Biarkan saja dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita. Nah, di situ Umar pun merasa menyesal dan akhirnya mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Mintakan ampun kepada Allah untukku wahai Rasulullah. Ya astagfirullahaladzim. Thumma dia mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau di antara faedahnya beliau menyampaikan, wa fihil mu'afatu ala ifsya'is sirri bima yaliqu biman afsyahu. Di sini dibolehkannya, ya, menyampaikan suatu informasi rahasia sesuai dengan konteksnya, ya. Ini beliau sampaikan, mu'afati ala ifsya'is sir bima yaliqu biman afsyahu, ya, terkait dengan apa yang semestinya. Jadi bukan apa adanya menyebarkan informasi rahasia yang terkait dengan hal-hal yang tidak pantas diketahui, tapi ketika dalam konteks yang hal-hal yang dibolehkan, contohnya di dalam kasus-kasus ini adalah keingintahuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan siapa dua wanita yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 3 itu. Ya, siapa yang dimaksud ketika Allah menyampaikan tentang hal ini. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam hal itu, ya, di dalam hadis ini, ada juga beberapa pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan bagaimana interaksi suami dan istri di dalam menghadapi masalah-masalah di internal di antara mereka. Dan ini Anda ambil dari sebagaimana yang telah Anda sampaikan kepada Antum dalam kitab Al-Asalibu An-Nabawiyah fi Mu'alajatil Mushkilatiz Zawjiyah. Metode kenabian di dalam mengatasi permasalahan suami istri. Ini sebuah buku yang uh, bagaimana penulis menyampaikan sejumlah riwayat-riwayat yang sangat mendalam dan sangat detail, ya, terkait dengan bagaimana permasalahan rumah tangga itu timbul dan bagaimana diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buku ini kurang lebih 350 halaman untuk membahas tentang hal yang seperti itu. Namun, anak hanya mengambil sejumlah faedah dari peristiwa tahrim ini tadi, ya, peristiwa Nabi SAW mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk beliau.
Pelajaran pertama yang perlu diperhatikan ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nanti di antara pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi kita, ya bagi setiap rumah tangga adalah pentingnya menjaga rahasia di antara suami dan istri. Ya, pentingnya menjaga rahasia di antara suami dan istri. Dan bahwa meremehkan akan hal ini itu berdampak besar di dalam rumah tangga. Ya, meremehkan akan hal ini berdampak besar dalam rumah tangga. Bahwa terkadang seseorang menganggap remeh sehingga dia menceritakan rahasia internalnya ya dengan interaksi internal antara dia dengan pasangan ke saudara kandung misalnya atau ke orang-orang yang lain yang sekitarnya. Padahal hal itu bisa berdampak besar sebagaimana yang terjadi pada keluar rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat At-Tahrim ini ayat 3, di ayat yang ketiga. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Ketika Nabi SAW ada rahasia dengan sebagian istri beliau tentang rahasia omongan tertentu. Namun ternyata rahasia itu dibocorkan oleh salah seorang istrinya ya dan disampaikan kepada yang lain. Dan ketika ditanya, dia mengakui sebagian dan tidak mengakui sebagian yang lainnya. Nah, ketika disampaikan oleh Nabi, saya tahu kamu menyampaikan begini, menyampaikan begitu kepada si fulana dan lain sebagainya, ya, kepada Hafsah binti Umar. Maka kemudian di situ Aisyah bertanya, "Man amba'aka hadza?" Siapa yang menyampaikan kepadamu wahai Rasulullah akan bahwa dia membocorkan rahasia itu kepada yang lain ya. Hafsah menceritakan kepada Aisyah, kebalik. Ya, Hafsah menceritakan kepada Aisyah. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Maka kemudian di situ Nabi SAW menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatu dengan sangat terperinci yang menyampaikan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkadang memang ada hal-hal tertentu yang boleh diceritakan ke orang luar. Bahkan bukan cuma sekedar boleh, bahkan harus ketika itu terkait dengan kezaliman-kezaliman yang salah seorang pasangan ini atau apakah suami atau istri sudah tidak lagi bisa menahan segala tekanan kezaliman tersebut ya. Namun terkadang ada rahasia-rahasia internal yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan suami dan istri hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuknya. Yang itu mengajarkan kepada setiap pasangan, setiap suami dan setiap istri untuk pandai menjaga rahasia di antara mereka berdua. Tidak selalu bahwa hal-hal tertentu kemudian diceritakan, apalagi itu menjadi sebuah apa namanya seorang suami merasa ini aib saya, ya, dan itu dia merasakan itu aib bagi dirinya. Kemudian aib ini diceritakan ke orang lain, diceritakan ke orang luar. Ini bukanlah sikap yang baik, sikap yang benar yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kesalahan istrinya. Ya, kita melihat juga bagaimana Nabi SAW menyikapi kesalahan istrinya ini. Bahwa kesalahan itu kesalahan fatal, ya, membongkar rahasia rumah tangga. Yang ini kaitannya sangat menyedihkan bagi Nabi SAW, sebagaimana kita telah membahas di 2 atau 3 kajian sebelumnya, bahwa ada sejumlah akumulasi sebab yang diantaranya adalah ketika Hafsah kesal terhadap Nabi SAW karena Nabi SAW dekat dengan salah seorang budak beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, ya, di rumah Hafsah. Dan itu Hafsah kesal dan kemudian menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi SAW menyampaikan rahasianya kepada meminta untuk merahasiakan hal ini dan tidak menceritakan kepada yang lainnya. Dan Nabi menyampaikan janjinya kepada Hafsah. Namun ternyata Hafsah menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nah, ikhwatal iman, ketika Nabi SAW melihat bahwa rahasia itu sampai tersampaikan kepada orang lain, bocor ke orang lain, Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW tidak emosi, tidak kesal, tidak apalagi sampai melakukan tindakan
yang menyakiti, ya KDRT, menempeleng, memukul, dan yang lain sebagainya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap di mana dengan sikap ini memberikan pelajaran, ya, efek jerah yang sangat signifikan bagi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dengan mendiamkan mereka, yang mendiamkan mereka. Ini adalah sangat selaras dengan keluhuran akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok yang ringan tangan, yang mudah memukul, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya tidak pernah memukul dengan tangannya siapapun dan apapun. Siapapun dan apapun tidak pernah dipukul oleh tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejalan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada suami yang kemudian ada masalah dengan istrinya dan dia ingin mendidik istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di surat An-Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'." Adapun wanita-wanita yang kau khawatirkan nusyuznya mereka, maka berilah nasihat kepada mereka dan hajarlah mereka. Artinya dikucilkan mereka di tempat tidur. Ya, ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lainnya yaitu apa yang kita lihat eh, terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim terhadap kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, di antara pelajarannya adalah bahwa di antara adab seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan suatu kemuliaan duniawi, apakah itu harta, ataukah itu pasangan, ataukah itu hal-hal yang lainnya, bukanlah sikap yang benar sebagai seorang hamba Allah ketika dia mengharamkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya, dia mengharamkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya, di antara kemudahan di dalam syariat, ketika seseorang sudah terlanjur melakukan hal ini, maka dia harus melakukan kafarah sumpah, ya, menebus sumpahnya tersebut, supaya apa yang diharamkan untuk dirinya itu tidak menjadi pengharaman secara permanen dan mutlak, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk setiap orang membatalkan sumpah yang menjerat dirinya, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi SAW ingatkan, wa idha halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladhi huwa khair. Ketika kamu telah bersumpah dengan suatu sumpah, ternyata kamu melihat lawan dari sumpah itu ternyata lebih baik, artinya tidak bersumpah itu lebih baik, maka bayarlah kafarah sumpahmu itu dan ambillah apa yang baik untuk dirinya. Ya, di sini kita melihat ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini bukanlah beliau mengharamkan yang halal untuk beliau, ya, namun beliau menarik diri, beliau menahan diri dari apa yang diharamkan untuk apa yang menjadi halal untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh mengharamkan apa yang halal untuk dirinya walaupun dengan konteks bahwa dia itu tidak lagi mau melakukannya misalnya. Dan ini kita melihat juga di antara kemuliaan di dalam syariat Islam, bahwa di dalam syariat Islam disampaikan oleh para ulama bagaimana jika seorang nabi dari kalangan Bani Israel mengharamkan sesuatu untuk dirinya, maka hal itu menjadi suatu pengharaman sampai hari kiamat, ya, di kalangan mereka. Sebagaimana Bani Israel, ya, Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan sesuatu untuk dirinya, maka kemudian itu menjadi haram untuk Bani Israel. Tapi bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan seperti itu. Ya, walaupun Nabi SAW tidak mengharamkan sesuatu untuk dirinya dalam arti menganggap sesuatu itu adalah haram, tapi beliau enggan untuk mengkonsumsinya. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, keengganan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsumsi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu keengganan itu dianggap sebagai sebuah dosa,
ya, dianggap oleh sebuah dosa yang oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengingatkan di dalam teguran tersebut wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ini berbeda dengan klaimnya Az-Zamakhsyari, ya, salah seorang mufassir yang dari kalangan Mu'tazilah yang dia mengatakan bahwa Nabi SAW terjerumus di dalam mengharamkan yang halal, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengampuninya. Ini adalah klaim yang berlebihan, ya, bahwa Nabi SAW bukan mengharamkan yang halal, tapi beliau yamtani', artinya beliau saya sudah tidak mau lagi ya, ya, tapi tidak sampai pada tahapan berasumsi bahwa hal tersebut adalah haram. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil di dalam peristiwa ini adalah eh, jangan sampai pertikaian dan perselisihan di dalam rumah tangga sampai mengarah kepada hal-hal yang sifatnya seperti ini. Sampai mengarah kepada menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Ya, jangan sampai karena kekesalan dan emosi seorang suami misalnya, ketika dia sedang cekcok dengan istrinya, karena istrinya mempermasalahkan suami itu sering datang menjenguk orang tuanya gitu misalnya, terus kemudian karena emosi sudah mulai hari ini saya sumpah saya tidak akan lagi menjenguk ibu saya, misalnya begitu, atau saya tidak lagi mau datang ke rumah saudara saya sumpah ini. Hal yang seperti itu hendaklah dihindari. Ya, jangan sampai emosi dan marah itu menguasai diri seseorang sampai menjerat dirinya ke dalam sesuatu yang tidak semestinya dia masuk dalam jebakan atau jerakan tersebut. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ini yang di antara yang perlu kita perhatikan bahwa ketika seseorang itu lagi kesal dan emosi terhadap pasangannya, yang langkah terbaik adalah dia diam dan menarik diri. Ya, diam dan menarik diri. Sebagaimana contoh yang pernah Anda sampaikan terkait dengan peristiwa Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ketika Fatimah dan Ali terjadi cekcok di antara keduanya, maka Ali bin Abu Thalib memilih untuk menarik diri keluar dari rumah dan tidur siang di masjid. Ya, sampai kemudian ketika Nabi SAW menanyakan di mana Ali, maka disampaikan kata Fatimah bahwa dia habis cekcok dengan saya. Di sini Nabi SAW tidak turut masuk di dalam pertikaian antara putrinya dengan suaminya tersebut. Ya, tapi Nabi SAW mendiamkannya dan malah Nabi SAW mencari di mana posisi Ali dan kemudian menghibur Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menarik dari ayat-ayat yang Allah sebutkan terkait dengan teguran terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan secara spesifik kesalahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu mengharamkan ini, ya, padahal sesuatu yang halal tapi diharamkan oleh Nabi, apakah itu minum madu ataukah itu budaknya ataukah faktor-faktor yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan itu menjadi sesuatu yang remang-remang yang tidak jelas. Di situ mengajarkan kepada kita bagaimana spesialnya hubungan suami istri. Bagaimana spesialnya hubungan rumah tangga. Sehingga bukan menjadi sebuah konsumsi umum bagi orang lain terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di internal mereka. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifik apa kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengingatkan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya karena kamu ingin mencari ridha istri. Di sini ikhwafillah masih banyak lagi pelajaran yang luar biasa. Namun insya Allah dari sejumlah ini, ya, sejumlah faedah yang Anda sampaikan, insya Allah bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana kita menjaga rumah tangga kita, terutama di dalam hal-hal yang sifatnya di situ emosi kita susah untuk terkontrol, atau melihat bahwa Nabi SAW tidak sampai pada menceraikan istri-istri beliau, walaupun berita yang tersebar adalah seperti itu. Namun ketika di posisi kita, di posisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin bisa lebih dari sekedar menceraikan, ya. Tapi kita melihat Nabi kita Muhammad SAW dengan keluhuran akhlaknya, beliau memendam, beliau berdiam, beliau itu sampai cuman yang dibilangkan yang beliau lakukan adalah cuman mengilaknya saja. Ya, bersumpah untuk tidak mengunjungi mereka
selama 1 bulan. Sampai di batas itu saja. Beliau tidak berkata-kata kasar, beliau tidak berkata-kata kotor, tidak mencemooh, mencaci, menghina, merendahkan, apalagi memukul. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum. Oh, barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, sangat menarik sekali. Dan keluhuran ataupun juga keluhungan akhlak beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang patut kita teladani dan tentu saja ini sangat berat sekali bagi kita. Em, apa namanya di tengah kondisi yang sedemikian rupa beliau tetap tenang, kemudian juga tetap bijak begitu. Dan itu pun juga yang dilakukan oleh para sahabat gitu ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil pada malam hari ini terkait dengan informasi, kemudian juga kalau zaman sekarang itu tidak bermudah-mudahan dalam menyebarkan, membroadcast berita begitu saja di tengah apa namanya isu-isu tentang Rasulullah dan para istri-istrinya Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, Ya. jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sudah memasuki sesi 2 yakni sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan secara langsung dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah ada Amr di sini yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di Amerika dan Kanada. Kami persilakan Amr. Jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi Ustadz hari ini. Eh, ada yang ingin ditanyakan tentang nasihat pernikahan Ustadz. Baik. Eh, ya, yang pertama Ustadz, ada satu rumah tangga yang eh, cukup punya masalah berkesinambungan. Suaminya selingkuh dan cenderung suka berbohong. Tetapi beberapa kali sudah rekonsiliasi. Nah, yang terakhir terjadi lagi dan sudah rekonsiliasi dan sama-sama saling memaafkan dan mau move on. Tapi di sisi si istri ada keraguan karena mereka punya anak yang salah satunya sudah remaja, Ustadz. Anaknya sama Ya. sekali tidak mau ibunya masih bersama dengan ayahnya, ingin ibunya cerai. Dan si anak sepertinya juga sudah tidak ingin berbicara dengan ayahnya lagi. Jadi, apa Hmm. yang bisa Ustadz nasihatkan bila situasinya seperti ini? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Wa jazakumullah khair. Nah, subhanallah, ini di antara pelajaran yang perlu diambil oleh sebagian kita ya ikhwatal iman, bahwa hubungan suami istri itu tidak selevel dengan hubungan orang tua dengan anak. Ya, suami istri, kesalnya seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, ini tidak selevel dengan kekesalan seseorang dengan orang lain. Anak, ya, terutama anak, ya, dengan kejahilan dan kebodohannya, dia ketika melihat bahwa ibunya dikecewakan, ibunya disakiti, dia dendam dan kesal demi dendam dan kesalnya sang ibu, ya, maka membuat dia melupakan semua kebaikan ayahnya. Seakan-akan yang disakiti adalah dirinya oleh suaminya. Misalnya anak ini adalah anak perempuan, kemungkinan besar adalah seperti itu. Ya, sehingga dia merasa ini seperti suaminya, padahal dia lupa bahwa semaksiat-maksiatnya sang ayah, sebesar-besar dosanya sang ayah, selama dia belum tahapan sampai murtad dan kafir, ayahnya yang Allah telah perintahkan terkait dengan orang tua yang maksa anaknya untuk berbuat syirik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak memiliki ilmu untuk itu, jangan kamu taati, namun pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. Dosa apa yang dilakukan oleh orang tuanya sampai dia tidak mau berbicara dengan orang tuanya? Dan ini anak-anak yang seperti ini perlu diingatkan bahwa kalau sampai dia mengambil sikap seperti itu, dalam posisi dia mengira bahwa dia berada bersama ibunya untuk membela ibunya, dia sedang menggali kesialan untuk dirinya sendiri. Karena Allah akan menghisap sang ayah karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, selingkuh-selingkuh yang dia lakukan, jika dia tidak taubat dari itu. Namun Allah juga akan menghisap dosa sang anak yang durhaka terhadap ayahnya.
Dan dosa durhaka anak ini, sang anak kepada ayahnya, berlipat-lipat lebih besar daripada dosa sang ayah yang sedang zina atau selingkuh. Karena dosa berdurhaka kepada orang tua adalah dosa di bawah kesyirikan. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Dan di sini juga pelajaran yang sebagaimana anak singgung, bahwa seringkali seorang ibu, ya, ketika dia di dalam masa-masa kekesalan dan emosi dan marahnya terhadap pasangannya, ya, terhadap suaminya, kadang dia tidak bisa mengontrol diri untuk menceritakan kekesalan itu kepada putra-putrinya, ya, mencari pembelaan dari putra-putrinya tersebut. Padahal reaksi penerimaan sang putra dan sang putri terhadap kesalahan ayah mereka tidak seperti reaksi seorang istri terhadap suaminya. Yang terkadang ketika seorang istri terhadap suaminya di puncak-puncak kekesalan ini, dia bisa meluap-luap emosinya dan melampiaskan kekesalan itu secara totalitas. Namun ketika kemudian sudah rekonsiliasi, sudah membaik, muncul sayang-sayangan lagi satu dan yang keduanya, ya, maka sebagian besar dari rasa kesal dan marah itu sudah pudar, sudah hilang. Namun, anak-anak yang sudah ditanamkan kekesalan dan kebencian dengan cerita bocor dari sang ibu ini tadi masih menyimpan dendam berat, ya, terhadap ayah mereka. Ini masalah besar. Tidak sedikit misalnya, ini di luar konteks suami istri yang curhat ke sono kemari dan lain sebagainya, bahkan sampai di media sosial, yang membuat banyak kubu dari netizen pro A, pro B, pro suami, pro istri dan sebagainya. Ternyata keduanya sudah akur lagi dan berbarengan lagi, sayang-sayangan lagi, bahkan punya anak lagi misalnya. Ya, ini sering terjadi di sebagian kita karena mereka, sebagian besar kita, walaupun sudah memiliki pasangan, tapi kita tidak menyadari bahwa komunikasi, interaksi seorang suami dengan istri terhadap istrinya dan sebaliknya tidak seperti komunikasi dan interaksi yang lain dengan yang bukan suami atau istri. Wallahu a'lam bishawab. Dan jadi yang harus dipahami oleh seorang ibu yang bertanya, ini tidak luput dari kesalahan beliau yang beliau begitu gampangnya menceritakan kesalahan sang ayah anak-anaknya, dengan begitu membuat anak-anak ini kehilangan respek terhadap ayah mereka. Maka dia harus mengklarifikasi akan hal ini. Dia harus menanamkan kepada anak-anaknya untuk tetap bakti kepada ayahnya yang masih muslim, ya. Dan sikap itu ketika mereka lebih memilih untuk tidak berbicara, tidak mau peduli, tidak ini dan tidak itu dan sebagainya, bahkan mengajak menghasut ibunya untuk pisah dari ayahnya, ini bukanlah sikap yang dewasa, bukanlah sikap seorang anak yang berakal, ya, bahwa sikap permusuhan yang sebesar yang dia tunjukkan dengan cara seperti itu akan berdampak buruk bagi kehidupannya nanti karena dia telah berbuat durhaka kepada ayah kandungnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ini harus mengingatkan hal ini kepada anaknya. Jangan senang dia dibelain oleh anaknya yang durhaka terhadap bapak kandung mereka. Jangan sampai dia ridho dan senang dengan itu. Karena itu akan berdampak sial bagi kehidupan sang anak itu di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz, ini ada hubungannya juga tentang pernikahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Mohon nasihatnya Allahumma. atas kasus yang seperti ini, Ustadz. Ada seorang ikhwan sudah beberapa kali ta'aruf, tapi tidak jadi juga, Ustadz. Kemudian Hmm. belakangan ini dikenalkan dengan teman keluarga teman, dan akhwatnya ini seorang dokter di militer, Ustadz. Masya Dan Allah. belum tahu tentang manhaj salaf. Jadi ketika Hmm. ditanyakan, misalnya nanti ada pernikahan, bagaimana walimahnya, sudah mengerti tidak ada musik, tapi tidak mau ada walimah yang dipisahkan antara ikhwan dan akhwat, dan seterusnya. Kemudian untuk berpikir panjang, karena statusnya sebagai dokter dan di militer, pastinya ada penugasan-penugasan luar kota atau luar negeri. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan bagi ikhwan yang sedang galau ini, Ustadz? Dan mohon doanya juga, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Dia yang bikin galau, kenapa aneh yang ngasih nasihat? Dia tahu bahwa kalau misalnya dia mau menikah, menikahlah dengan orang yang sudah sudah jadi, ya.
Jangan antum sebagai seorang ikhwan yang dengan pemahaman ilmu yang mendalam dan lain sebagainya. Nanti akan anak didik, anak akan rubah, anak akan begini dan begitu dan seterusnya. Untung kamu antum itu galau sebelum apa-apa. Ya itu akan jauh lebih baik ketimbang sudah jadi apa-apa. Ya, bahwa antum menyadari seperti ini saja tidak gampang. Ketika antum artinya negosiasi menang kalah ini bukan menang kalah, tapi yang benar secara syar'i atau tidak. Ya, ketika sudah mau tanazul, mau kita mentolerir beberapa hal yang sifatnya tidak syar'i di awal, maka apa jadinya rumah tangga itu nantinya? Ya, kenapa antum tidak mencari dari mereka-mereka yang sudah terbina dan terdidik, ya, orang yang secara apa namanya dia sudah mengerti agama, sudah menjalankan syariat ini, beliau sudah mengetahui tentang batasan-batasan laki dan wanita, sudah tahu tentang bagaimana hijab yang syar'i, sudah tahu bagaimana posisi suami itu adalah menjadi prioritas mengalahkan profesi dan apapun itu sehingga kalau tuntutan profesi keluar negeri, keluar kota, keluar dunia, tapi kemudian bertentangan dengan kepentingan sang suami, maka prioritas adalah suaminya. Hal-hal yang seperti ini sudah banyak diketahui oleh mereka-mereka yang sudah cukup lama mengaji dan belajar agama. Kenapa tidak ngambil dari orang-orang yang sudah seperti itu? Maka itu cara yang lebih baik. Lebih baik antum galau sekarang, sakit hati untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dengan tidak melanjutkan prosesnya, ketimbang antum harus merasakan galau non-stop seumur hidup. Wallah alam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya masalah hati dan pernikahan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, usia kami sudah di atas 50-an dan anak-anak juga sudah dewasa, sudah bekerja. Dan kami punya latar belakang yang suami pernah selingkuh dan itu beberapa kali. Dan makin hari belakangan ini Ustadz, keinginan dia untuk meraih dunianya cukup kuat. Artinya dia ingin membuat ini, membuat itu, dan bila diingatkan untuk lebih khusyuk menjalani ibadah kepada akhirat, sepertinya agak segan, Ustadz. Jadi seringkali kami berselisih paham dan terbersit apakah mendingan bercerai saja, tetapi mengingat anak-anak walaupun sudah dewasa belum ada yang menikah satupun, dan lagi, apakah bijak kalau di masa tua malah memilih untuk bercerai? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fi. Anak akan ceritakan tentang salah satu seorang wanita yang sudah yang mirip ceritanya, bahkan lebih fatal lagi bahwa wanita ini menceritakan ke anak, beliau usianya mungkin sudah saat ini mungkin menginjak 70 tahunan, 70 tahunan. Ketika konsultasi ke anak hampir 70 tahun, dia pulang ke 3 atau 4 tahun yang lalu. Beliau menceritakan bagaimana profil suaminya yang sejak muda doyan selingkuh. Sehingga beliau untuk menata hatinya supaya tidak terlalu sakit, maka beliau menata hatinya dengan cara kalau beliau dengan saya di rumah, maka beliau suami saya. Kalau di luar rumah saya nggak perlu pikirin, ya, karena sudah begitu sering dia menemukan suaminya ini selingkuh dan yang semisalnya, ya. Nah, kemudian uh, subhanallah sampai ketika usianya sudah menginjak uzur seperti itu, akhirnya kenakalan sang suami ini sudah jauh lebih memudar daripada di masa mudanya. Sehingga suami itu lebih sering di rumah ketimbang di luar rumah. Walaupun juga ternyata masih punya istri lain, misalnya begitu. Entah dan sang istri ini yang konsul ke anak tidak tahu apakah itu istri beneran atau istri jadi-jadian. Maksudnya simpanan yang tidak pakai di nikah. Dan dia tidak berani dan tidak mau tahu statusnya bagaimana. Tapi yang pasti karena sudah berjalan sekian lama dan kemudian akhirnya eh, di saat menginjak usia yang sebegini, di situ ada semangat gemuruh, semangat yang sangat kuat dari dirinya untuk ingin pisah dari suaminya tersebut.
ya, karena akumulasi kekesalan yang sudah tertumpuk sejak masa muda mereka, sejak masa pernikahan yang masih cukup muda. Ana tanya kepada ibu tersebut, Afan ya Ummu Fulan, Ana mau bertanya kepada anti, apa yang bisa membuat anti sabar belasan tahun sampai di usia sekian? Ya, maka beliau menyampaikan begini, begini. Usianya, usia suaminya sudah hampir 80 mungkin ya, hampir 80 tahun. Dia menyampaikan sejumlah alasan yang menunjukkan bagaimana dia dengan alasan-alasan tersebut membuat dia bisa tabah, menerima, sabar, dan menjadi seorang wanita yang istri yang salehah terhadap suaminya karena tahu transaksi ini bukanlah antara transaksi antara dia dengan suaminya atau dengan keluarga suami, tapi transaksi ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan dihisap oleh Allah, suami apakah menjadi suami yang baik, istri apakah menjadi istri yang baik, anak apakah menjadi seperti itu, atau dia akan baik kalau pasangannya baik sehingga dia hanya bersikap transaksional, kalau kamu baik saya baik, kalau kamu jahat saya akan lebih jahat lagi, atau karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi melihat sikap yang diterima oleh lawan, oleh pasangannya. Nah, kemudian sang ibu itu menyampaikan sejumlah alasan itu, dan setelah beliau menyampaikan, anak tanya, Bu Afwan, barakallahu fiik, jazakillahi khair, anti sudah bisa bersabar puluhan tahun. Dan untuk tersisa, sisa hidup ini yang kita tidak pernah tahu sisa berapa. Dengan segala anak yang anti miliki, memiliki cucu juga bahkan dan sebagainya. Nanti tidak bisa bersabar untuk sejenak. Yang itu terkadang sabar itu nanti bisa bersabar ketika dia dengan lincahnya dengan maksiat dan dosa yang dia lakukan di masa mudanya. Yang jarang pulang lah, yang pulang belum tentu sebulan sekali lah, dan ketika pulang pun tidak sekamar. Diceritakan detail pada waktu itu dengan anak. Ya, kalau pulang pun nggak mau sekamar sama istrinya karena masih mungkin berbunga-bunga dengan yang di luar sana. Ya, tapi istrinya itu tetap menunjukkan sikap sebagai seorang istri dan menampilkan diri sebagai seorang istri yang baik terhadap suaminya ketika di masa muda dengan seperti itu. Dan ketika di masa tua muncul semangat untuk pisah. Ketika suami anti malah lebih jarang keluar rumah, malah lebih banyak dengan anti, malah di situ semangat anti muncul menggebu-gebu untuk pisah dari dia, yakini bahwa ini dari syaitan, yakini bahwa ini dari syaitan. Ya, itu dari syaitan. Itu harus diyakini seperti itu. Kalau anti bisa bersabar belasan tahun, kemarin-kemarin, bahkan puluhan tahun, kenapa untuk yang sejenak yang tersisa ini tidak mau bersabar di saat dia berupaya untuk, ya dengan segala, apakah upaya taubat dan sadarnya itu adalah karena memang benar-benar taubat, atau karena memang sudah kehabisan energi karena sudah udur dan tua, apapun alasannya, bahwa kondisi saat ini bagi orang tersebut, suami Anda lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Kenapa di saat yang dia sudah mulai lebih baik, walaupun satu atau dua step saja, kenapa itu malah menjadi pemicu atau semangat di dalam hati untuk ingin berpisah dengannya? Maka Allah alam bisawab, nasihat Anda jika anti kemarin bisa bersabar untuk sekian waktu, kenapa sekarang tidak bersabar untuk tersisa, untuk waktu yang tersisa? Allah a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Ahlan wa sahlan Muhammad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Assalamualaikum. ada seorang teman meminta untuk dihias atau didandani di hari pernikahannya, saya sebenarnya tidak buka salon, tapi saya memang punya kemampuan untuk mendandani karena dulu pernah eh, belajar, Ustadz. Tapi Allah. setelah saya belajar sekarang bahwa kalau perempuan yang dandan, kemudian di walimahan yang nanti bercampur, itu banyak mudorotnya dan memang dilarang. Apakah saya juga nanti termasuk berdosa, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bahkan sampai hari ini pun yang Anda tahu, make up ya, make MUA kalau salah istilahnya gitu ya, MUA atau MUA gitu ya, make up art. Anda nggak tahu ini ya, bahwa yang seperti itu pun di kalangan ikhwan yang ngaji masih tetap eksis di antara mereka. Walaupun dengan yang lebih syar'i, yaitu bagaimana mendandani sang istri itu untuk ditampilkan di kalangan akhwat dan agar nanti dilihat oleh suaminya dalam keadaan yang paling cantik hadir di acara tersebut.
kecuali bagi kerabat-kerabat dekat dan keluarga-keluarga dekat sang mempelai wanita. Jika dalam konteks yang seperti ini, maka yang bertanya boleh memaksimalkan skillnya untuk itu. Bagaimana beliau menjadi make up untuk pengantin wanita yang membuat pengantin wanita itu begitu memukaunya ketika dilihat oleh suaminya, ya, begitu memukaunya ketika dilihat oleh orang-orang terdekatnya. Itu baik, ya. Jadi dia bisa menjadikan skill itu untuk menjadi ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Dan juga namun sebaliknya juga perlu diperhatikan kalau seperti yang ditanyakan bahwa itu akan menjadi walimah atau pernikahan yang terbuka dan lain sebagainya, maka sebaiknya dia menghindari itu atau dia memberikan syarat bahwa saya mau mendanain kamu dengan syarat yang seperti ini, bahwa andai kata kamu melakukan hal yang di luar apa yang saya syaratkan maka itu menjadi tanggungan apa yang kamu lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihat-nasihat Ustadz. Nah, Baik, barakallahu fiik Amar dan juga jemaah di Amerika dan Kanada yang telah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan. Semoga menambah ilmu kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Berikutnya akan saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui chatbox di Zoom meeting ini. Yang pertama dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam. tanya. Apakah kalau seorang konten kreator sekaligus pemusik lalu beliau meninggal dan postingan di akun tersebut yang banyak musiknya masih bisa dinikmati masyarakat? Apakah hal tersebut bisa menjadi penyebab siksa kubur bagi konten kreator tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Kalau dia taubat, tidak insya Allah. Kalau dia tidak taubat, iya. Kalau dia taubat sebelum wafat, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak menjadi penyebab siksa di adab kubur. Tapi kalau dia tidak taubat, iya, akan menjadi penyebab insya Allah. Allah musta'an. Baik, la haula wala quwata illa billah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari seorang akhwat agak panjang ini Ustadz. Mohon izin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. insya Allah. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati dan menjaga Pak Ustadz sekeluarga, juga semua jemaah Amin. kajian yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Izin menyampaikan pertanyaan dari salah satu anggota keluarga, yakni jika di dalam Islam kecemburuan di antara sesama istri dalam poligami itu dimaklumi atau tidak dihukumi, lalu apakah boleh salah satu istri memerintah memaksa dan mengancam suaminya agar menceraikan madunya karena alasan tidak kuat di poligami? Kalau sampai madunya tidak diceraikan, maka istri ini akan meminta cerai dan akan meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz, batasan menurut hukum syar'i seperti apa? Atau bagaimana batasan cemburu yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, wafillah rahimani wa rahimakumullah. Cemburu itu bagian dari cinta sebetulnya. Ya kan? Artinya yang seringkali terkadang membuat seorang laki yang tidak menyadari motivasi itu menjadi kesal terhadap ekspresi cemburu yang disampaikan oleh istrinya terhadap dirinya. Padahal cemburu itu ekspresi cinta. Ya, seorang kalau tidak memiliki rasa cinta maka dia tidak akan cemburu. Nah, kalau dikatakan batasan, ya, namanya perasaan dari seorang wanita seringkali overdosis, ya seringkali seperti itu, seringkali melewati batas. Ya, kadang wajar, kadang seringkali juga tidak wajar. Sebagaimana yang juga bahkan terjadi di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai memecahkan nampan milik Sofia, nampan milik Zainab, nampan milik Ummu Salamah. Ini berkali-kali dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena ekspresi cemburunya. Nah, ini eh, itu yang seringkali dilakukan oleh wanita. Jadi kalau ditanya batasan boleh dan nggak boleh,
Ya, kalau karena ditanya secara ketentuan syariat, batasan yang tidak sampai pada tahapan menggolimi orang lain, itu yang boleh. Ya, tapi kalau sampai pada tahapan zalim, maka kezaliman itu akan dibayar oleh yang bersangkutan nanti di dunia atau di akhirat. Ya, nah, apakah boleh seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya? Ini haram di dalam syariat. Itu adalah haram di dalam syariat. Dan itu bentuk kezaliman. Kalau dia mengatakan dirinya tidak kuat di dalam pernikahan poligami, yang menyatakan dirinya tidak kuat, dia saja yang resign. Dia saja yang menarik diri dari situ, bukan dia melakukan ancaman-ancaman seperti itu. Ya, dan memang seorang laki-laki maupun wanita di dalam kehidupan dunia ini, ya, di dalam kehidupan berumah tangga tidak bisa memilih ujian mana yang akan ditempuh oleh seseorang. Ya, setiap rumah tangga dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang monogami, yang poligami, yang jomblo, yang menjanda, yang menduda, semuanya mengalami ujian sendiri-sendiri yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masingnya. Namun pernyataan tidak kuat yang dia sampaikan ini mungkin adalah karena beberapa faktor. Ya, faktor-faktor internal yang ada pada dirinya, kecemburuan yang tidak bisa dia tata di dalam hatinya, atau faktor-faktor eksternal yaitu kezaliman-kezaliman suami mungkin ya. Hal-hal itu jika pada tahapan yang masih bisa dikompromikan, masih bisa diperbaiki, maka upayakan perbaikan-perbaikan. Hal-hal yang memotivasi, yang memunculkan kecemburuan, misalnya kekesalan karena selalu kepo dengan aktivitas suami di luar rumah, dengan madunya, dan lain sebagainya. Ketika itu yang terus membakar hati dan dirinya, maka dia stop saja dari mencoba mencari tahu, ingin tahu, membuka galeri suami misalnya, atau membuka chat suami misalnya, atau yang seperti itu, yang itu terus akan membakar dirinya sehingga hangus sendirian. Daripada dia membuat dirinya terbakar sampai hangus sendirian, maka lebih baik dia tata hatinya untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya memang dia tidak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, dan terus kemudian dia menanamkan kepada dirinya yang seperti itu, dia haram untuk menuntut suaminya untuk memerintahkan suaminya untuk menceraikan madunya. Yang boleh adalah ketika dia merasa dirinya tidak sanggup, maka dia yang mundur dari pernikahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Em, Berat ini Kang Sil, Pertanyaannya, pertanyaannya Kang Sil. ya, ya betul, San. Betul. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Rupanya pertanyaan dari Akhwat tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dan Nah, juga sebentar cek dulu barangkali ada yang kirim WA juga. Tidak ada. Ini Ustaz yang kirim WA juga tidak ada. Ya, alhamdulillah cukup pertanyaannya. Namun sebelum ditutup barangkali Ustaz ada yang ingin disampaikan terkait untuk tema subtema pekan depan mungkin. nah, tema pekan depan, insya Allah temanya tentang perang tabu. Ya, perang Perang tabu. tabu. Ini ya, kita masuk kepada perang yang nyata daripada perang di dalam rumah tangga yang seringkali Masya Allah. kadang tangga. Iya, ketika seorang itu kondisi memanas di dalam rumah tangga ini kadang apa namanya orang yang ada di luar permasalahan itu melihatnya menjadi sangat begitu besarnya, padahal ya di dalam setiap rumah tangga ketika ada hal-hal yang memanas tapi ketika di antara keduanya masih ada mawaddah, masih ada rahmah, masih ada kepedulian, masih masih mengingat kesan-kesan baik yang diterima dari pasangannya, maka mereka dengan mudah bisa meredam semua kekesalan dan kebencian, emosi dan marah ketika dia mengingat bagaimana pasangannya mau menerima dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana pasangannya mau menutupi kekurangan dirinya. Bagaimana pasangannya menyempurnakan keberadaan dirinya dengan segala ihsan yang pernah dia terima dan rasakan. Ya, apakah itu seorang suami ketika memperhatikan segala kebaikan istrinya, atau seorang istri yang melihat segala kebaikan suaminya. Yang itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian wahai suami istri saling melupakan kesan-kesan baik di antara kalian berdua. Itu
pesan yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah agar membuat setiap orang tidak mudah mengambil langkah yang gegabah di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahwa ingat bahwa sampai sini, sampai detik ini, sampai sekian tahun perjalanan rumah tangga, antum bisa sabar berjalan dengan dia, itu adalah karena semua kesan-kesan baik yang selama ini antum terima dari pasangan antum. Ya, apakah suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Yang itu yang bisa membuat antum bisa berjalan berdua bersama dengan yang bersangkutan dengan beliau. Nah, kemudian kalau terjadi kesalahan-kesalahan, sadari bahwa itulah memang sifatnya manusia, tempatnya kekurangan dan salah. Yang masalah adalah ketika kesalahan-kesalahan itu bukanlah kesalahan yang bisa ditolerir, kesalahan terkait dengan akidah, dengan iman, dengan kezaliman yang bersifat fisik maupun psikis, ya. Tapi kalau misalnya kekhilafan-kekhilafan personal dan kemudian dia ada upaya untuk memperbaiki diri, maka upayakan bantulah pasangan Anda untuk menjadi orang yang lebih soleh atau soleha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwafillah apa yang bisa kita pelajari. Afwan jika kesempatan malam ini semakin malam. Ya, mohon maaf kepada antum semuanya karena qadar Allah masya fa'al, ana juga dari luar dan kemudian eh, baru menjamak takhir makan siang dengan makan malam. Ya, Masya alhamdulillah, Allah. jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini Kang Z. Fadal antum Taib. tutup dengan kafaratul majelis. Taib. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna alias Samba Wazir Hafizahullah Ta'ala di tengah kesibukannya yang super sibuk dan masih menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga, Ya, senantiasa sehat, dilindungi, diberkahi dan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam setiap aktivitasnya. Barakallahu fikum. Demikian pula kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, Barakallahu fikum. Dan tak lupa pula kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Atas perhatiannya dihaturkan jazakumullah khairan. Kita pungkas dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat kepada Assalamualaikum. semuanya. Barakallahu Allah fiik barik Ustaz. fiik. Wa fiik barakallahu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.